Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda. Bagaimana kabar Ananda? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Ananda. Amin. Pagi ini kita akan mempelajari tentang pengaruh kondisi geografis terhadap potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Mereka menyesuaikan mata pencarian dengan alam sekitar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah yang lain. Begitupun kegiatan ekonomi di Asia Tenggara. Berikut kegiatan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama, ada Indonesia. Mata pencarian negara Indonesia terdapat petani, perkebunan, nelayan, pekerja kantor, buruh. Dan terdapat sumber daya alamnya. Dataran rendah, padi, sayuran, jagung, dan buah-buahan. Dataran tinggi, teh, kopi, cengkeh, kelapa sawit. Dan adapun pesisir pantai, ikan, udang, tuna, dan cakalang. Yang kedua, terdapat Brunei Darussalam. Di mana mata pencarian Brunei Darussalam terdapat pertambangan, buruh industri, tenun dan logam, serta petani. Sumber daya alam negara Brunei Darussalam. Hasil bumi utama, minyak dan gas bumi menyumbang 40% pendapatan negara. Pertanian, terdapat padi, buah-buahan, lada, dan kelapa di dataran rendah. Selanjutnya, Filipina. Filipina mempunyai mata pencarian petani, perkebunan, bidang jasa. Adapun sumber daya alamnya, dataran rendah, ada jagung, sayuran, padi, ketela, pohon, dan buah-buahan. Adapun perkebunan terdapat tebu, kelapa, abaka, tembakau, kayu, dan karet. Selanjutnya terdapat negara Kamboja. Di Kamboja, mata pencariannya adalah petani, perkebunan, pertambak. Adapun sumber daya alamnya, pertanian, ada padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Selanjutnya ada perkebunan, karet, dan tembakau. Perikanan, terdapat budidaya ikan air tawar. Selanjutnya negara Laos. Di negara Laos, mata pencariannya terdapat pertanian, perkebunan, nelayan, dan penambang. Adapun sumber daya alamnya, pertanian, terdapat padi, jagung, dan tembakau. Hutannya kayu jati, sungai Mekong, terdapat ikan kaper dan ikan perak, serta perbukitan tambang gipsum, timah, batu bara, seng, dan baja. Adapun Malaysia. Di negara Malaysia ini, ya, coba perhatikan, mata pencariannya itu terdapat petani, perkebunan, penambang, serta sumber daya alamnya terdapat hutan, kayu dan karet, pertambangan, timah, perkebunan, kelapa, tembakau, teh, dan lada. Selanjutnya negara Myanmar. Ya. Di negara Myanmar ini, ya Ananda, itu terdapat mata pencariannya seperti pertanian, perkebunan, penambangan,
Ya, adapun sumber daya alamnya, pertanian itu terdapat teh, tembakau, tebu, dan sayuran. Adapun barang tambang seperti gas alam, batu bara, emas, perak, batu mulia, dan timah. Selanjutnya, negara Singapura. Di negara Singapura ini ya Ananda, itu mata pencariannya terdapat bidang jasa dan buruh. Adapun sumber daya alamnya di industri tekstil ada baja, penyulingan minyak, pakaian, percetakan, dan penerbitan. Industri pengolahannya ada karet, timah, dan minyak jurong. Selanjutnya, negara Thailand. Di negara Thailand ini, ya Nanda, itu terdapat mata pencariannya seperti pertanian, perkebunan, penambangan, nelayan. Adapun sumber daya alamnya di negara Thailand ada pertanian seperti padi, tebu, tapioka, perkebunan ada karet dan kayu jati, barang tambang ada batu bara, timah, dan gas alam, perairan terdapat berbagai jenis ikan. Ada negara Vietnam. Di negara Vietnam ini, mata pencariannya terdapat pertanian, perkebunan, penambangan. Adapun sumber daya alamnya, ya pertanian, terdapat padi, sayuran, ubi jalar, tebu, teh, kopi, dan jagung. Hutannya ada kayu jati dan bambu. Industri bahan makanan, terdapat pengolahan makanan dan tekstil.